Nah, hai Halo pemirsa Pak semua ya. Santo. Iya. Kita sekarang di mana kita? Di mana? Kita di Pinus Eco Park Eco Park, Sumberjaya, Sumberjaya. Lampung Barat. Lampung Barat, guys. Nah, jadi sekarang kita tanya sama beliau. Beliau itu siapa? Dari mana? Nah, kita kenalan dulu. Siapa namanya? Oke, saya Bernard. Bernard. Mas sampai dari mana? Saya dari Flores. Wow, Flores. Iya, NTT ya. Nusa Tenggara Timur. Lihat pemirsa, beliau dari Flores saja sampai nginjek kita Lampung Barat. Iya. Nah, selamat datang di Lampung Barat. Karena Lampung Barat ini hanya 15 kabupaten kota. Di Lampung Barat ini ketinggian kami 1.300 mPDL. 1.300 mPDL. 1.300 Ya. ya. Nah, jadi kalau sudah di Lampung Barat ini, Mas, apalagi sudah nyicip kopinya itu. Mantap Tapi ya. aman. Saya udah. Kami garansi di sini aman, nyaman, tuman. Nah, sekarang begini, kok sampean itu bisa sampai ke sini? Itu gimana cerita? Nah, jadi karena saya bergelutnya di industri kopi, gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya kopi itu punya sifat yang universal. Nah, akhirnya sangat mudah gitu ya, sangat mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan semacamnya gitu. Apalagi acara-acara seperti ini. Nah, akhirnya gini, jadi dulu itu gubernur Batavia yang pertama itu namanya Peter Bosch. Itu bilangnya gini. Bilangnya gimana bilangnya? If you don't know Indonesia very well, you can associate Indonesia with coffee. Wow, artinya. Artinya gini, kalau kamu nggak tahu Indonesia, kamu nggak terlalu tahu Indonesia. Nah, kamu bisa ngasosiasiin Indonesia dengan kopi. Oh, dengan kopi ya? Dengan kopi. Alhamdulillah pemirsa, guys. Kita berbangga ya, di Lampung Barat hebat, kita petani kopi. Alhamdulillah sekarang harganya 70.000. Jadi petani makmur. Alhamdulillah, alhamdulillah saya senang. Nah, akhirnya mungkin gimana ya, kita itu mungkin udah kebangun chemistry alamnya gitu ya, Pak. Jadi ketika saya datang, saya melakukan sosialisasi, saya ngobrol dengan mereka. Kayak 2 tahun kemarin juga saya bikin kelas di sini. Nah, sampai jalan hingga saat ini silaturahminya masih ya, gitu, masih. Jadi saya datang untuk silaturahmi lagi. Silaturahmi sambil ngopi. Sambil belanja. Nah, itulah ya pemirsa. Karena belanja kopi itu adalah ajang silaturahmi. Mas sekarang gini, sampai dari NTT jauh ke sini mau jadi petani kopi, bahkan belajar, itu tadi kata Bapak Gubernur dari Batavia dulu ya kan. Dan sekarang tolong kasih ajakan. Karena gini, pemuda-pemudi kami khususnya di era Gen Z ini ya, era Z lah pokoknya ya. Jadi sekarang sudah lulus jadi sekolah itu langsung rata-rata mereka itu bercita-cita itu menjadi keluar daerah Lampung Barat. Artinya mereka ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi dan sekitarnya. Bersekolah langsung pengen ke sana. Gitu pengennya ke sana karena mereka itu mau jadi petani itu di mindset anak-anak ini, petani itu capek, kotor, loyo, duitnya nggak ada, terus uletnya banyak, ularnya banyak, dan lain sebagainya. Tolong sampean kasih ajakan. Oke. Biar petani, ya kan, petani itu bisa anak-anak zaman sekarang ini mau bertani dan tidak malu. Oke, mungkin yang pertama ya tadi kan saya udah share ke Pak Susanto tentang potensi kopi itu seperti apa. Iya. Dan sebenarnya gini, pada dasarnya yang kita cari di hidup ini tuh apa gitu ya, bermanfaat gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri sih memang kenapa saya menggeluti industri kopi, karena memang banyak petani-petani kita yang butuh gitu ya, yang butuh uluran tangan kita, butuh pendampingan kita dan semacamnya gitu. Nah, jadi rekomendasi saya ke teman-teman muda yang ada di Lampung Barat, ayo kita maksimalkan, kita optimalkan potensi kita yang ada di wilayah kita sendiri sebelum orang lain yang duluan maksimalin. Nah, artinya nanti secara tidak langsung kalau zaman dulu penjajah ya. Iya. Orang luar malah menjajah kita, hasil panennya dibuang lagi ke luar. Betul kan, gak lucu Pak Susanto kalau saya jadi bandar terbesar di sini, kan gak lucu ya? Nah, lucu dong. Orang nanya itu orang mana gitu. Kok orang Flores kok bisa? Bisa. Nah, makanya metode saya adalah dengan berkolaborasi ya, kerjasama. Dan teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya gak usah takut jadi petani itu fun
fun sekali. Kalau kita geluti dengan fun, dengan happy gitu ya, itu income-nya sebenarnya di atas UMR. Di atas UMR. Artinya begini, ada bahasa ya kalau bagi saya, jangan malu jadi petani. Betul. Petani itu ya, ada bahasanya petani berdasi. Tahu sendiri kalau petani berdasi itu ini apa ini? Ini apa? Nah, duit guys. Nah, cuma mungkin teman-teman perlu menggali lebih banyak bahwa sebenarnya di dalam industri kopi itu kita tidak hanya bergelut dengan budidaya atau tadi petani gitu. Nah, industri kopi itu mewajibkan kita untuk kita memahami juga lingkup bisnis. Marketing ya, market ya. Iya, branding, marketing, financing dan semacamnya lah. Dan yang pasti teman-teman gak perlu takut karena gini, di industri kopi ini tuh kita punya banyak rekan ya gitu. Kita punya teman-teman juga punya orang tua yang sebelumnya petani kopi. Nah, teman-teman punya rekan-rekan yang bergerak di roastery. Teman-teman punya mitra yang bergerak di kayak sekarang ini kan disupport oleh pemerintahan. Local brands banyak sekali. Terus Bapak Susanto dan kawan-kawan juga support gitu ya. Jadi sebenarnya kalau semuanya sama-sama mau bekerja sama membangun Kopi Lampung Barat ini, semuanya pasti happy. Semuanya happy itu semuanya kebagian ya. Gitu. Satu lagi Mas, ya. Ini saya biasa curhatan sama petani ke petani. Yes. Jadi petani itu sejatinya kalau Lampung Barat hebat ini di bidang kopi, mohon maafnya nggak usah diajari karena lahirnya gedenya di batang kopi. Betul. Nah, cuman jadi kendala satu petani itu hanya kadang-kadang itu kelangkaan pupuk. Ya kan, kelangkaan pupuk dan distribusi pupuk. Ini biasanya gini, kalau kata petani, di saat ada duit, pupuk tidak tersedia. Di saat paceklik, duitnya habis untuk beli jajan, beli ini jalan-jalan. Jadi sehingga kopinya pupuknya tadi datang. Nah itu tolong kasih solusi, masukan lah untuk para petani, strateginya. Yang pertama sebenarnya memang butuh key person di lapangan gitu. Satu orang atau dua orang atau satu kelompok yang memang bisa nge-bridging semua elemen gitu, Pak Santo. Nah, rekomendasi pertama saya yang penting gini, jangan malu untuk kerjasama atau bertanya dengan pihak akademisi. Akademisi ya. Gitu, instansi akademisi. Contoh misalkan di Lampung Barat, ya kita boleh sebut misalkan teman-teman Unila gitu ya. Nah, kalau saya itu hampir semua wilayah yang saya develop, itu saya bermitra dengan IPB University. Saya alumni sana juga. Oh, dari IPB. Iya. Beliau mantan IPB, luar biasa. Jadi semua pendamping kita, karena memang kita nggak bisa gerak sendiri, person. Teman-teman pengen belajar pupuk itu kita bisa produksi sendiri dengan cost yang sangat rendah dan menghasilkan kualitas yang justru di atas gitu ya, di atas rata-rata harga jual pupuk biasa gitu. Jadi yang pasti itu adalah keterbukaan informasi. Dan itu informasi itu kita nggak bisa nungguin gitu. Kita harus jemput bola ya. Iya. Jangan malu bertanya. Apalagi pengen belajar pupuk, pengen produksi pupuk sendiri supaya apa? Tadi nggak ngeluarin banyak duit untuk belanja kan? Gitu. Jadi pupuk itu gampang sekali bikinnya. Dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita pun bisa. Cuma memang itu teman-teman dengan cara fermentasi itu ibaratnya ya. Bisa lewat composting, fermentasi gitu. Nah, itu bisa. Oke Mas, terima kasih yang dari Flores ya. Jangan, intinya pesan beliau jadi petani, jangan malu bertanya sama akademisi karena pengalaman itu akan didapatkan dari ngobrol melalui secangkir kopi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat siang, pesan-pesannya dari Bapak kita IPB. Ayo, dadah Mas, dadah. Assalamualaikum. Panjang ya.